Halo, berjumpa lagi dengan saya King Aur Permana. Dan seperti janji saya sebelumnya, saya akan memberikan sedikit pelajaran tentang bagaimana cara membuka mata batin. Mata batin dan ini hal atau pelajaran yang sangat menarik yang pernah saya dapatkan. Saya pernah mengisi jadi narasumber di radio eh, MS3 104,2 FM dan itu adalah radio milik Trisakti Grogol. Jadi waktu itu saya lagi ngeramal di kampus Trisakti Grogol. Terus saya ditawarin tuh untuk menjadi peramal dan paranormal lah untuk acara MS3 Freak namanya. Itu acaranya malam minggu dan itu adalah acara horor. Nah, acara horor ini kerennya itu bisa buka mata batin bagi pendengar radio yang ada di rumah ya. Jadi jarak jauh buka mata batinnya. Jadi si pendengar radio nggak perlu datang ke studio. Dia cukup diam di rumah, telepon gitu ya. Nanti kita pilih siapa yang bisa kita hubungin. Itu kita buka mata batinnya agar dia bisa melihat makhluk halus yang ada di dalam rumahnya sendiri atau di tempatnya dia. Dan acara itu sangat booming ya waktu itu. Jadi udah musik pengantarnya itu serem gitu ya. Itu bikinannya si Anca apa Aca gitu, saya lupa nama penyiar radionya. eh saya sebagai bintang tamunya dan Aca ini sebagai apa namanya, jadi pembicara radionya gitu. Nah, itu kerennya itu kita terawang dulu keadaan rumah si penelepon atau orang yang mendengarkan acara radio saya itu. Kita terawang, itu bener gak posisinya begini? Misalkan tangga di nggak jauh dari tangga itu ada toilet misalkan gitu ya, atau misalkan rumahnya catnya warnanya ini bentuknya begini gitu. Nah, itu untuk terawangan, itu saya pada saat itu adalah merem mata saya. Saya mencoba untuk memasuki pikiran dari si penelepon. Bagaimana saya bisa mendapatkan data dari si penelepon kalau rumahnya tuh bentuknya begini, begini, begini. Saya hanya mengandalkan itu dari suara, nada suara si penelepon dan kata-kata apa yang dipilih atau digunakan untuk telepon saya. Jadi dari nada nada suara dan dari pemilihan kalimat-kalimat yang dia sampaikan itu sebetulnya bisa kita lihat bahwa dia ini orangnya seperti apa. Penakut atau pelin-pelan atau apa atau apa atau apa. Jadi dari situ bisa menggambarkan karakter dari kira-kira rumahnya ini seperti apa. Dari situ. Tapi ini butuh latihan khusus ya. Jadi seenggak-enggaknya kita bisa nebak dulu terawangannya seperti apa. Kalau udah benar, maka dia akan jawab iya iya benar Ki, benar benar Ki gitu kan. Baru kita buka mata batin dia. Jadi pada saat itu saya bilang tutup mata Anda. Dan saya pura-pura membaca mantra. Jadi saya bilang pura-pura di sini adalah saya sendiri nggak tahu mantra apa yang harus saya baca karena kebetulan di situ ada majalah misteri ya. Saya baca mantra yang seketemunya saya aja di halaman itu. Dan saya baca mantra itu dan saya bilang oke, sekarang buka. Setelah bacain mantra saya bilang buka matanya dan lihat. Dia langsung gagap gitu ya. Jadi dia itu seperti kayak ketakutan. Oke oke oke, sekarang tutup matanya dan saya normalin lagi baru dia boleh cerita bentuknya seperti apa. Dan itu berhasil menurut saya membuat dia itu bisa melihat makhluk halus yang dia lihat. Padahal, nah ini padahal mantra yang saya baca itu adalah mantra
menaklukkan ular, bukan mantra buka mata batin ya. Jadi mantranya itu adalah menaklukkan ular. Jadi saya nggak dapet di majalah misteri itu, pada saat itu lagi buru-buru spontan aja, nggak ada itu mantra buka mata batin. Jadi ya saya baca aja sekenanya yang Jawa campur, mantranya itu Jawa campur Arab lah kalau nggak salah gitu. Dan itu bukan buka mata batin mantra yang saya baca, tapi mantra untuk menaklukkan ular. Nggak nyambung kan, tapi the point is bahwa dia berhasil kita buka mata batinnya kan gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana gaya kita dalam meyakinkan sebetulnya ini adalah bagian dari teknik hipnosis. Jadi terus terang aja ini adalah bagian dari teknik hipnosis untuk membuka mata batin si pendengar radio itu. Nah, yang paling terpenting itu adalah membangun suasana horor ya, agar mereka masuk ke gelombang otak yang pikirannya itu gambarannya selalu makhluk halus lah, atau serem lah, atau ketakutan lah, kayak gitu-gitu. Jadi si Aca ini bikin acara radio MS3 Freak ini, dia itu pakai didukung dengan nada atau musik pembuka yang serem menurut saya. Itu keren banget musiknya. Jadi ada suara lolongan anjing segala, ada suara musik yang bikin bulu kuduk merinding gitu ya. Jadi emang harus didukung dengan membangun suasana ya, membangun suasana horor tadi sedemikian rupa sehingga sebetulnya itu akan membantu kita untuk mensugesti ya, agar dia masuk ke gelombang yang kita ciptakan, yaitu gelombang horor, sehingga dia entahlah itu berhalusinasi, dia melihat makhluk halus atau dia memang benar-benar melihat. Saya nggak tahu untuk hal itu, karena ada dua kemungkinan, itu halu atau emang beneran dia ngelihat. Nah, kembali lagi dengan bagaimana kaitannya dengan orang yang bila itu melihat beneran gitu ya, bahwa itu makhluk halus dan itu bukan halusinasi. Nah, ini menarik untuk dikaji karena konsepnya gini, kalau kita bicara tentang kekuatan pikiran itu adalah menarik hal-hal yang kita takutkan dan itu akan jadi kenyataan, dan menarik hal-hal yang kita inginkan dan itu akan menjadi kenyataan ya. Namun untuk hal yang kita inginkan, maka Anda harus mempersiapkan diri Anda untuk menjadi penerima yang hebat terlebih dahulu. Orang yang berhak untuk menerima apa yang Anda inginkan. Misalnya Anda pengen punya mobil ya, maka Anda harus merasa diri Anda itu berhak memiliki hal itu. Bila tidak, maka itu akan sangat sulit untuk diwujudkan. Ngopi-ngopi coy, ya santai. Ini udah malam di sini, sekitar jam setengah 10. Sebentar. Sambil ngopi, kita bikin video. Jadi maklum saya lagi nggak ganteng ini. Biasanya sih ganteng gitu ya. Ya ini view-nya keren di sini nih. Nah itu tempat saya ngevlog tuh di situ. Oke, kita lanjut lagi ya. Sampai di mana tadi? Oh iya betul sampai di situ ya. Jadi pada saat Anda ketakutan, sebetulnya setan itu bukannya datang, tapi ketarik oleh pikiran Anda sendiri. Padahal itu makhluk halus lagi asik makan mungkin ya. Lagi asik makan enak di alamnya. Tapi tiba-tiba ada seseorang, yaitu Anda yang ketakutan. Dia lagi makan, tiba-tiba ketarik ke alamnya Anda. Terus dia ada di situ. Dia diem aja. Bukannya dia sedang nakutin Anda, tapi dia sendiri juga bingung. Anjing, kok gue ada di sini sih gitu. Anjing, dia juga takut kan. Iya, ada orang gitu kan. Ya, jadi sebetulnya yang menarik makhluk itu adalah
Anda sendiri, dengan ketakutan Anda sendiri. Jadi kalau Anda lagi jalan di tempat gelap sendirian, kalau Anda takut misalkan ya di situ ada kuntilanak misalkan gitu. Ya itu akan jadi kenyataan. Tapi yang bikin jadi kenyataan itu adalah ketakutan Anda sendiri, kekuatan pikiran Anda itu sendiri yang bikin itu jadi kenyataan. Padahal aslinya dia mungkin nggak mau nakut-nakutin, cuma lagi asik-asik makan tiba-tiba ditarik oleh kekuatan pikiran Anda. Paham ya? Nah, di sini uh, 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 kaitannya dengan kekuatan pikiran itu tadi. Jadi kalau Anda pin kaya, Anda harus takut menjadi kaya. Nah, gitu. Oke, ya. Kalau misalnya di situ ada cewek cantik yang Anda taksir, justru Anda jangan ngejar. Anda harus bilang, gue takut nih. Takut kenapa? Takut dia naksir gue. Nah, gitu. Jadi jangan ada yang ngejar karena semakin dikejar tuh dia semakin lari jauh. Ya, oke. Apalagi kalau Anda sadar diri, Anda nggak ganteng-ganteng banget seperti ya Anda saat ini gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kalau Anda bisa buka mata batin, Anda bisa bikin acara radio yang keren banget lah, booming pada saat itu. Saya sampai kayak artis pada saat itulah pokoknya. Saya dulu namanya bukan King Awur, namanya Peramal Mas Noldi. Nah, jadi kalau Anda pernah dengerin acara radio, nah Mas Noldi ini bintang tamu kita yang akan buka mata batin bla 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 bla. Noldi Noldi itu ya saya gitu. Oke. Oh iya. Iya, makasih. Jadi inget ya. Ah, ah. Saya dulu sampai dipanggil ke beberapa rumah pendengar radio untuk ngeramal. Di situ mereka kumpul sama tetangganya, sama saudaranya ya. Saya di tengah-tengah mereka dan mereka foto bareng dengan saya. Wah, itu udah kayak artis banget dah gitu. Padahal sebetulnya saya cuma biasa aja orangnya ya, low profile biasa. Karena kita kan mikirnya, wah gue takut jadi artis, ntar jadi artis beneran kan gitu. Jadi gue biasa aja lah. Justru yang sosok artis itu menurut saya malahan agen itu deh. Agen yang dibayar oleh suatu perusahaan untuk menciptakan suatu brand seakan-akan itu dia kaya. Nah, kalau Anda misalkan ngelihat misalkan gini, Anda ngelihat ada artis bagi-bagi duit gitu ya. Terus ujung-ujungnya Anda disuruh follow, follow, follow. Follownya ujung-ujungnya snack video atau TikToknya mereka gitu ya. Lalu Anda berpikir, wah kalau gue ikutan seperti dia, gue bisa jadi kaya seperti dia. Ya enggak lah. Ini kan mirip kayak orang MLM. MLM itu nanti diciptakan seakan-akan ada orang yang sudah berhasil naik ke atas panggung pakai dasi, pakai jas yang rapih dan kinclong ya. Itu padahal sebetulnya agen. Agen itu adalah yang diciptakan oleh perusahaan untuk memancing orang supaya termotivasi seperti mereka. Nah, jadi kalau Anda pingin kaya, Anda bukannya jadi follower, Anda harus jadi agen. Atau Anda harus berpikir seakan-akan Anda sudah jadi kaya, gitu aja. Bagaimana kalau Anda ingin jadi YouTuber yang berhasil? Nah, kalau Anda lihat di sana tuh ya ada semacam medali dari YouTube. Saya deketin deh. Kelihatan kan, guys? Itu sebetulnya visualisasi kreatif, itu bukan asli, itu palsu. Jadi Anda kalau mesen di Shopee itu harganya cuma 14.000. Nah, tapi Anda harus berpikir bahwa Anda sekarang sudah menjadi YouTuber yang berpenghasilan tinggi. Wow, ya. Tapi tetap low profile, saran saya begitu. Karena seperti saya begini, meskipun lagi nggak ganteng-ganteng amat gitu ya, ya saya yang penting adalah kan isi kepalanya kan gitu ya, gitu. Jangan cuma mikir gaya-gaya bisa makan di sana, bisa makan di sini, bisa jalan kemana.
tapi sebetulnya kondisi keuangan pas-pasan kan gitu ya. Nah, mendingan kayak saya aja. Kalau emang miskin ya miskin banget, kaya ya kaya banget gitu. Ah, oke, lanjut lagi ke pelajaran tadi ya. Jadi buka mata batin itu adalah bagian dari hipnosis ya. Bisa jadi dia halusinasi melihat seakan-akan melihat makhluk halus atau bisa jadi dia memang beneran ya. Nah, untuk buka mata batin ini ada kaitannya dengan pertunjukan Romy Rafael yang meminta seseorang untuk menuliskan satu angka satu warna di telapak tangannya. Jadi kartu kartu itu kan ada angka dan ada warna, hitam dan merah. Atau kartu itu kan ada keriting, wajik ya, waru, sama hati. Itu ada 4. Nah, Anda minta seseorang buat mengambil kartu, lalu seseorang yang Anda hipnotis, yang lainnya Anda hipnotis, satu orang aja, untuk mendebak seakan-akan bisa melihat tembus pandang apa yang telah ditulis. Misalkan dia nulisnya 5 keriting misalkan gitu ya, di telapak tangannya. Enggak gini. Yang bisa melihat tembus pandang itu nanti dia nulis di telapak tangannya 5 keriting. Dia ngambil satu kartu nih, satu orang tadi, tapi nggak ada yang ngelihat, cuma dia doang. Nanti anehnya bisa jadi benar. Itu udah saya coba. Intinya apa? Apakah dia benar bisa melihat tembus pandang atau batinnya? Batinnya berarti yang melihat tuh batin. Jadi kalau di dalam kaitannya ayat yang saya baca itu adalah yang buta itu bukan matanya tapi hatinya ya. Jadi batin ini ada kaitannya dengan hati, mata hati. Nah, jadi kalau yang dipertajam itu bagusnya adalah mata hati, bukan mata seperti ini, bukan. Karena dengan mata hati kita bisa melihat jangkauannya jauh lagi, lebih jauh. Oke, ini sudah 17 menit dan saya pamit dan undur diri. Jangan lupa subscribe ya. Karena kan dari subscribe Anda itu nanti saya bisa dapat uang lebih banyak lagi nanti. Nah, gitu ya. Iya dong. Kalau Anda ingin dapat lebih banyak lagi subscribe di YouTube channel Anda harus banyak subscribe ke orang lain dan ke video ini. Oke, sampai ketemu lagi. Saya King Awur. Sampai jumpa.